Kelompok 1 berjumlah 10 orang, keterangan lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, dilaksanakan, diawali dengan doa. Laksanakan. Siap laksanakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Muslimin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Bapak Fasilitator untuk memulai pembelajaran. Baik. Kami silakan Pak. Ya, makasih Ibu Endang sebagai evaluator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Ya, saya hormati Ibu Endang sebagai evaluator, juga kepada teman-teman ya, peserta Latsar CPNS ini angkatan 90. Kita 90 ya, Morowali atau Toli-Tolin? Morowali, Pak. Morowali, Pak. Morowali. Saya kira Iya, saya ada panitia kita juga dari Kabupaten Morowali, Pak. Pak Elimudin. Oh ya, ya, yang saya hormati Pak Elimudin ya. Morowali. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lewat virtual ini. Ya. Tadi saya Pak Elimudin di angkatan 27. Ya, baru sekarang pindah di angkatan 90. Jadi kalau kita artikan dari kilometer 27 saya masuk ke kilometer 90, masih di Morowali juga. Tapi sebelumnya saya sudah dari Toli-Toli ya. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah kita patut bersyukur di suasana siang ini kita masih bisa berkumpul, bisa diberikan kesempatan ya untuk kita sama-sama belajar ya bagaimana pada agenda 4 ini kalau bisa saya sampaikan sesuai agenda pembelajaran itu tentang habituasi ya. Habituasi itu dari awal kita memberikan pos supaya teman-teman ini ya kita sama-sama bagaimana membuat satu rancangan ya, sampai pada rancangan aksi aktualisasi ya. Tapi sebelumnya saya lagi minta maaf, seharusnya ini pagi ya. Ya, pagi kita punya pertemuan. Itu sekitar jam 7.30 sampai. Tapi di jam yang sama ya ini ada tabrakan di udara. Nah, tabrakan di udara bersamaan dengan angkatan 27, angkatan mana? 92, Toli-Toli ya. Ya. Sehingga saya bersyukur alhamdulillah atas pengertian teman-teman, atas kebersamaan kita, sehingga kita bisa ketemu ya. Nah, dan bisa dimengerti. Tapi saya mohon maaf, misalnya kepada Pak Elimudin di BKPSDM ya. Ya, saya juga Ibu Endang yang sudah punya waktu memfasilitasi ya. Ya, seharusnya kalau tidak ada Ibu Endang, tidak ada Pak Elimudin, tidak ada peserta, ya mungkin saya tidak bisa menyampaikan materi ya, khususnya di agenda 4 ini ya. Jadi pada intinya teman-teman saya terima kasih sekali lagi diberikan kesempatan kepada saya untuk kita bertemu sama-sama pada pembelajaran agenda 4. Tapi sebelumnya biasa saya kalau ini pepatah yang sangat umum kita maka tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebelumnya saya ingin menyampaikan supaya kita ada keseragaman dalam pembelajaran ini supaya kita ada sistematikanya. Ya, saya di dalam hal ini pertama ya kita memperkenalkan diri ya. Setelah memperkenalkan diri saya akan mengantar bagaimana ya kita coach itu saya mengarahkan atau menyampaikan supaya teman-teman itu bisa membuat rancangannya. Dan saya sudah pahami teman-teman itu sudah mengikuti agenda 1, agenda 2, agenda 3, tinggal diimplementasikan dalam bentuk aksi ya. Rancangan aksi aktualisasinya seperti apa dalam materi coach ini nanti saya sampaikan garis-garis besarnya, kemudian kita lanjutkan pembimbingan. Itu berapa kali pertemuan dalam pembimbingan.
Nah, saya berharap kepada teman-teman dalam pembimbingan ini saya hanya memfasilitasi, yang paling tahu persis itu adalah teman-teman melihat setelah mempelajari hal tersebut, tapi nanti kita bahas. Nah, untuk sebelumnya kita perlu perkenalkan dulu, tapi saya izin ya, saya buka dulu dokumennya ya. Nah, selanjutnya kaitan dengan materi tersebut. Bantu kita perkenalkan ini. Ini sudah bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa ditangkap ya, kasih. Baik teman-teman, karena kita diawali, kita harus saling kenal. Ya, maka kita salam kenal dari saya dulu. Ya, tadi sudah disampaikan nama, kartu lengkapnya, ya bisa dibaca ya. Nama saya, kemudian ini, lahirnya di mana, Gorontalo, sebagai Udiaswara dengan pangkat ini dan alamat ini. Kalau email ini agak ada yang salah teman-teman, jadi ditambah 61 tadi di 89. Oke, 61 ya. Jadi email ini saya Wahab .harmain 61 at gmail.com ya. Nanti ini kalau kaitan misalnya kalau ada tugas-tugas, nah, nanti mudah-mudahan di LMS Kolabjar ini sudah bisa, saya sudah mencoba, nanti kita kirim. Makanya mungkin materi ini belum sampai, sudah sampai ya. Kalau sudah salah 1 minggu lalu masih aktif itu saya sudah akses ini. Sudah teman-teman sudah membuka LMS ya? Belum? LMS belum? Nah, siapa ketua kelompoknya? Belum sempat dicek. Ketua kelompok sini? Saya, Pak. Siapa? Saya. Pak Muslimin, Pak Muslimin. Muslimin ya, baik. Jadi pengalaman kerja saya ya dari staf ini kebetulan ya, alhamdulillah saya diberikan amanah dalam jabatan struktural. Ya, mulai start saya itu di kesehatan, kemudian berpindah lagi di inspektorat, nah, masuk lagi di pemerintah. Jadi dari saya memiliki klasifikasi teknis dari pengetahuan itu, ya, berangkat dari kesehatan, terus dibutuhkan oleh inspektorat. Ya, ini kurang lebih 13 tahun di sini di kesehatan itu saya terangkat mulai tahun 89 sampai dengan 2001. Kemudian di inspektorat sampai dengan 2013 masuk ke menjadi kepala biro. Itu kurang lebih 3 tahun dan staf ahli. Terakhir saya diberikan amanah menjadi kepala badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Tengah. Ini kurang lebih saya lalui hampir 6 tahun. Nah, seharusnya ini sebenarnya kalau dilihat dari jabatan struktural, saya itu pensiun itu 1 Desember 2021, tapi karena panggilan tugas, tahun kemarin saya ikut ujian, ya, masuk pada Widyaswara, ahli utama, saya alhamdulillah diterima. Karena panggilan tugas, saya beralih tugas itu sesuai dengan SK 4 Juni, saya melaksanakan tugas dan saya itu mulai 1 Juli. Jadi kalau dari 1 Juni ke 1 Juli itu kurang lebih baru berapa bulan? 1 bulan ya? 1 bulan, dari Juni ke Juli 1 bulan, sekarang sudah bulan Oktober, kira-kira berapa bulan? Juli, Agustus, September, kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi saya 3 bulan ini ya berpindah alih dari jabatan struktural masuk ke jabatan fungsional sebagai Widyaswara pada BPSDM ya. Ini mungkin sekilas pengenalan saya ya, supaya paling tidak ya sebagai referensi, mudah-mudahan saya memperkenalkan ini ya, saya sebenarnya tidak berharap ini bisa membuat saya terlalu bangga dengan hal ini, tapi paling tidak ada referensi buat teman-teman perjalanan pengalaman saya ya. Baik, kita mulai lagi dari teman-teman ya. Gimana mekanismenya Pak Ketua untuk perkenalannya?
Nah, Pak Ketua Kelompok. Ya Pak, satu-satu mungkin Pak. Ya, satu-satu dari mana? Apa sesuai dengan nomor daftar hadirnya? Boleh Pak, sesuai daftar hadir saja. Saya silakan kepada Pak Ketua mengatakan. Saya mendengar. Yang paling tidak Ya, mulai, ini kerja, silakan. mulai dari saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muslimin, biasa dipanggil Limin. Unit kerja saya di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, bidang ekonomi kreatif, jabatan analis ekonomi kreatif. Ya, Seperti bagus. itu Pak. Muslimin silakan. Yang lain lagi. Perkenalkan Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti diatur sesuai nomor nomor daftar hadir ya. NDH dari Ya, ya. Rahma mungkin. Dari kecil sampai ke besar. Silakan. Nanti Baik, dituntun. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmanila Sari, biasa dipanggil Sari. Saya bertugas di Puskesmas Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, sebagai dokter umum ahli pertama. Ya, bentar ya. Ya, silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lindidia Trisnawati DE, biasa dipanggil Tris, dari instansi Rumah RSUD Morowali, jabatan sebagai perawat ahli pertama. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ini dia ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, waalaikumsalam. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Faisal, biasa dipanggil Icar. Saya di instansi SD Negeri Pongkeu, Bungku Pesisir. Oh, SD guru ya? Makasih, Guru Pak. ya? Guru ya, Pak? Iya, Saya- iya Pak. Guru SD Pak. Supaya saya akrab nanti saya panggil nama kecilnya, kalau nama besar Faisal, nama kecil Ical. Ya. Iya Pak, betul. Oke, silakan lanjut lagi. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devita Agustina Landusa, biasa dipanggil Vita, dari instansi SDN Tanuna, Kecamatan Menui Kepulauan. Terima Ya, kasih, aku Pak. dari di Kepulauan Menui ini. Adi ini di Iya. Menui sekarang ini. Tidak Pak, Betul. lagi cari jaringan. Bagus. Tapi berarti ada di anu sini, di Morowali, di Bungku. Di Poso Pak, di Tentena. Oh, di Poso. Jadi, padahal di Menui ya. Tapi Iya. lebih dekat kan Menui kalau bisa menyeberangkan ke Poso. Ke- Jauh Pak. Oh, jauh. Tapi karena mendekati jaringan ya. Karena Iya Pak. memberikan- Bagus, ada upaya atau ada Iya. usaha. Saya kira di Menui ini. Jaringannya kurang stabil Pak di sana. Oh ya, syukur ya. Hilang-hilang. Bagus, Iya. bagus ya. Saya menyesuaikan ya. Supaya dapat itu pembelajaran. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Selvi Ramadhani, asal instansi SDN Panimbawang, Kecamatan Bungku Selatan. Oh, Terima kasih, Pak. di Bungku Selatan, tepatnya di mana Bungku Selatan? Di daerah Pulau, Pak, SDN Panimbawang. Pulau ya, di pulau juga. Iya, iya, Pak, di Pulau. Ini di mana sekarang? Masih di pulau ini atau sudah di mana? Bukan di Bahodopi, Pak, karena di Oh. Pulau kurang stabil jaringannya. Oh, di Bahodopi ya. Oh, Iya, Pak. saya pernah di Bahodopi, itu ada rumah makan yang bagus itu di Bahodopi. Setelah saya dari IMI waktu di pendapatan, rumah makan apa itu? Saya lupa itu, enak sekali kan itu. Kafe Ya. Puncak mungkin. Oh, Puncak ya. Ini ada Bahodopi ya. Saya lupa itu. Kurang lebih 6 bulan lalu saya ke Bahodopi ya. Oh, Setelah dari IMI ya. Sudah ramai itu Bahodopi. Seperti Iya, kota Pak, ramai. kecil ya. Kota kecil ya. Ya, bagus sekali saya lihat. Ya, oke, makasih. Ramadhani biasa Iya, dipanggil Pak. apa? Dipanggil Selfie. Dani. Oh, Selfie, Pak. Selfie. Iya, Pak. Makasih, Oke, Pak. makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan Pak, saya Utami Cahyaningsih, asal instansi SMP Negeri 3 Buku sebagai guru IPA. Oh, IPA ya. Ya Pak, Ya. Biasanya dipanggil siapa? Utami atau Tami. Ningsih? Oh, Tami. Oh, Tami ya. Ya. Balik akrab Ya, ya. Kalau saya baca Utami Cahyaningsih, panjang ya. Tapi singkatnya panggilan akrabnya Tami ya. Ya Pak, Ya, Tami ya, bagus ya. terima Ini kasih Pak. di mana? Ya, belum juga terima kasih masih Oh. datang. Ini SD-nya di lokasinya di mana? SMP-nya? Di Bungku Tengah Pak, Bungku Tengahnya itu di mana? Luasnya itu Bungku Tengah. IPI, Desa IPI. Oh, desa. Oh, saya belum ke sana itu. Ya. Ya, jadi silakan ya lanjut lagi. Kasih ya, Tami. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ika Fitri Kurnianingsih. Panggilannya Ya, Ika. Ya. Saya bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan jabatan analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis. Oh, Ika. Jadi biasa dipanggil Ika. Oh, ini lain lagi nih, sudah di pertanian ya. Tadi Iya, ada Pak. guru, ada kesehatan, ini ada pertanian. Nah, ini bagus ini. Ya. Iya, Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih, Ika. Pak. Iya. Lanjut, siapa lagi? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Restiansi Andrea, biasa dipanggil Resti, dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bidang akuntansi, Jabatan Pengelola Keuangan, Pak. Ini memang orang banyak duit ini yang mengelola uang ini ya. Di BPKAD ya. Iya, Pak. Tapi klasifikasi pendidikannya akuntansi ya? Iya, Pak, akuntansi. Ini diperlukan memang kalau dalam mengelola keuangan paling tidak punya klasifikasi pendidikan tentang akuntansi ya. Sudah berapa lama di BPKAD? Sebelum diangkat? Awalnya dengan honor? Tidak, Pak. Oh, langsung? Langsung di BPKAD. Ikut tes, langsung lulus, ditempatkan di BPKAD? Iya, Pak. Seberapa lama itu? Dari sejak lulus sampai sekarang, tempatnya seberapa bulan? 6 bulan? Iya, Pak, 6 bulan. Oh, 6 bulan. Itu di Bulan bagian mana? Ya, Di bagian mana di BPKD? bagian bidang akuntansi di seksi evaluasi dan pelaporan, Pak. Ya, mantap ini. Jadi terkait dengan pelaporan ya, akuntansi ini. Kalau ada pemeriksaan BPK ini, Iya, Pak. ini paling sibuk sudah ini Resti. Bagaimana mengawal laporan pemerintah daerah atas kompilasi dari laporan-laporan OPD ya. Iya, Pak. Ayo Resti. Itu yang kasih. Resti ya. Iya, Biasa makasih, dipanggil Pak. Resti ya. Oke. Iya, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Pak, nama saya Dewi Risnayanti, biasa dipanggil Dewi, instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang peternakan. Jabatan Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Berarti sudah 2 pertanian, cuma beda jabatannya. Iya Pak. Terima kasih ya. Di Iya, Dinas Pak. Pertanian di Morowali ya. Iya Pak. Yang sedang kota. Oke, lanjut lagi ya. Mana yang belum? Sudah semua ya? Sepertinya. Sudah, Pak. Oke, makasih ya. Jadi nanti kita sudah saling mengenal. Saya juga sudah bisa tahu di mana ruang lingkup tugasnya teman-teman, bahkan sampai dengan klasifikasi pendidikan, dan bisa mengantar teman-teman bisa menyusun ya satu rancangan aksi. Ini masih kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Masih Pak. Ini lebih jelas lagi ya? Masih jelas? Jelas? Cukup? Jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Baik, teman-teman.
Jadi tadi sudah perkenalkan ya. Terima kasih. Sudah. Kemudian ini proses kita belajar ini sudah di hari yang ke-17 ya, kalau tidak salah. 17 atau hari ke-14? 17. 17. Jadi kita dalam pembelajaran coaching ini, saya mengantar supaya teman-teman, supaya kita bisa ada kesepahaman, atau paling tidak mengantar teman-teman dalam rangka kelancaran pembuatan aksi perubahan. Ya. Untuk membuat aksi perubahan itu, nah ini, kita perlu mengetahui pembulatan daripada materi agenda 1, 2, dan 3. Nah, agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ada yang bisa membantu saya? Agenda 1 apa, agenda 2 apa, agenda 3 apa? Ada? Nah, saya senang kita diskusi ya di dalam proses ini. Nah, ya, karena ini pembelajaran kita lebih banyak berdiskusi. Ya, silakan. Nah, ada yang bisa? Agenda 1. Halo. Iya, Pak. Ntar izin ya, izin. Saya terima telepon dulu. Ayo. Mana itu? Saya di rumah. Sudah ada sama itu, sama si siapa? Dian sudah ada. Oke. Iya, cocok. Ya silakan, terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Oke. Ya, baik teman-teman. Ya. Nah, ada yang bisa? Masih saya hanya bisa. Jadi saya mohon maaf teman-teman, kita diskusi ya. Diskusi dalam. Tapi kalau saya lebih senang, saya punya deal ini supaya saya bisa bagaimana memantik teman-teman. Nah, kita sepakat sebelum ini ya. Nah, kita kembali dulu. Nah, saya lupa ada deal-deal kita ya. Nah, kita sepakat ada deal-deal saya. Ya, kalau saya sampaikan halo, nanti jawabnya apa kabar. Ya. Kalau saya sampaikan apa kabar, sehat. Kalau saya sampaikan halo apa kabar, semangat, fokus. Bisa kita coba ya, Nah, saya di mute-nya. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Halo, apa kabar? Semangat ya. Jadi semangat, fokus. Ya. Artinya deal-deal ini supaya ya kita santai lah. Jangan juga terlalu tekan ya. Kita santai di dalam pembelajaran ini. Ya, sehingga kita harapkan teman-teman bisa menyelesaikan ya mana tugas kita nanti ya. Nah, jadi kalau arti di belakang tuh halo apa kabar, kalau kita tentunya berharap di dalam melaksanakan kita harus semangat. Tidak hanya cukup semangat, harus fokus ya. Nanti ya, kita perlu diingat ya, baik teman-teman. Jadi halo. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Halo, apa kabar? Semangat, fokus. Kita fokus sekarang dalam materi pembelajaran agenda 4 tentang ya, coach ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya itu tentu kalau dalam coach ini dalam yang kita nanti akan membuat rancangan itu sangat terkait dengan agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Tapi bagaimana cara membuatnya nanti kita sama-sama belajar. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana teman-teman itu ya saya mereview kembali bagaimana agendanya. Terhadap agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, Saya ini. Pak. Silakan. Sebelumnya kami telah mempelajari agenda 1 yaitu tentang sikap perilaku bela negara, di mana ada
ada wawasan kebangsaan dan bela negara, ada isu kontemporer, terus kesiapsiagaan bela negara. Kemudian masuk di nilai-nilai dasar PNS yang itu ada aneka, akuntabilitas, nasionalis, komitmen mutu, anti korupsi, komitmen mutu anti korupsi. Terus masuk di yang ketiga itu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Di dalamnya ada WOG, manajemen PNS dan manajemen ASN dan pelayanan publik, seperti itu Pak. Nah, jadi sudah menjelaskan agenda 1, agenda 2 ya. Dari hal tersebut, nah, kita melihat dari hal tersebut mungkin sudah kemarin ada banyak tugas ya. Bahkan ada dari tugas sudah sampai membuat sampai di apa namanya sudah melihat menjadi bahan untuk aksi ya, rancangan aksi aktualisasinya. Karena itu kita melihat dari hal ini bagaimana kita mendapatkan isu ya, dan bagaimana kita bisa tahu itu masalah. Tapi tahu dulu apa itu, bagaimana itu isu, apa itu masalah. Tentu sudah teman-teman sudah mendapatkan ya pendalaman materi tentang isu kontemporer ya di agenda berapa? Agenda 1 atau agenda 2? Agenda 1 Pak. Agenda 1 Pak. Agenda 1. Kemudian kita lanjut bagaimana mendapatkan isu atau gagasan sehingga dalam penugasan ini dalam kita singkat ini, kursi singkat saya ini kita bisa dapat sampai mengantar teman-teman, saya juga belajar bisa menuangkan dalam bentuk aksi aktualisasi ya. Jadi kalau tadi penjelasannya ini, gimana pembulatannya nih? Tadi sudah dijelaskan ya. Dijelaskan ini ada agenda 1, kemudian ada agenda 2, agenda 3. Ini sangat keterkaitan ya. Ini sudah teman-teman sudah peroleh dari fasilitas sebelumnya. Dalam pembuatan ini, agenda 1 ini ada materi pelatihannya ini. Ya. Agenda 2 ada 5 yang disebut aneka. Agenda 3 ini masing-masing manajemennya. Nah, mungkin sudah dapat gambaran ya teman-teman bagaimana agenda 3 ini sebagai simulasi kita dalam melihat isu ya. Dengan dikaitkan dengan agenda-agenda ya. Saya hanya menjelaskan secara singkat nanti di pembimbingan. Kemudian ada hal yang kita pelajari nanti pada kesempatan ini dalam agenda 4 atau disebut habituasi ini dalam materi coaching ya. Kita bisa mendapatkan kalau saya artikan itu ibarat kendaraan. Kalau kita punya naik kendaraan tentu punya tujuan. Apa kendaraan ini? Di kendaraan itu kita harus menemukan dulu apa isu, tentu apa itu masalah. Nah, kemudian kemampuan kita berpikir di sini melihat bagaimana berpikir kita melihat itu isu dan masalah dikaitkan dengan agenda sebelumnya dan melihat bagaimana implementasi di dalam tugas teman-teman. Nah, ini kemudian dari kendaraan ini kita setelah lihat bagaimana gagasan solutifnya. Ini dibutuhkan kemampuan kita berpikir secara kreatif. Sambil kritis ada kreatif, lihat isu, gagasan solusinya, tentu di sini dibutuhkan kreativitas kita. Sehingga apa? Dengan kita mengendarai ini kita ya, capai tujuan. Mencapai tujuan ini tentu teman-teman bisa mengaktualisasikan ya materi pelatihan dari agenda 2 dan 3. Tujuan kita apa? Maka membangun karakter atau kebiasaan-kebiasaan itu sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan tentunya. Jadi menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya. Saya pikir saya hanya mereview kembali setelah apa yang teman-teman peroleh dari sebelumnya ya. Nah, ini nanti di agenda 4 ini seperti ini. Teman-teman bisa tuangkan ya dalam bentuk hasil. Nah, baik teman-teman. Nah, ini kalau kita keterkaitan. Nah, tadi pembulatan dari materi keterkaitan di mana? Teman-teman kan sudah mempelajari ini ya, materi 3, agenda 3, melihat di sini. Ya, apa yang isu dari 3 ini? Kemudian dia bagaimana penyebab isunya? Apa gagasan yang bisa dibangun dengan melihat ya kegiatan-kegiatan ya, dengan breakdown pada agenda 2. Jadi ini sangat keterkaitan. Nah, bagaimana melihat isunya? Ini karena kita sudah mempelajari
isu kontemporer ya. Kalau untuk lebih jelasnya lagi ini dari gambar, nah ini di luar ini. Kalau kompetensi bidang ini di luar daripada pembangunan ya. Bangun kita punya potensi ya. Ini jadi kedudukan agenda 1, 2, dan 3 itu dalam agenda 4, rancangan aktualisasi. Ini agenda 1. Ya. Kemudian kita melihat dari agenda 3. Dari agenda 3 itu manajemen ASN kemarin kalau tidak salah ada pokok-pokok materinya itu di manajemen ASN itu tentu ada bagaimana kedudukan peran ya, bagaimana sistem meritnya, bagaimana manajemen pelayanannya ya. Kemudian dari sisi pelayanan publik hanya ya. Kemudian dilihat dari hal 3 ini ya, sudah belajar teman-teman, kita coba breakdown ke tugas kita. Apa isu? Ya, kita lihat yang bisa dari ini kita angkat. Dari beberapa isu ini ya tentu teman-teman bisa, kalau kita lihat ini ada, kalau dari sini ada 3 isu, habis ini 3 ada 3. Nah, kita bisa mendapatkan ya di mana core isunya ya, supaya yang bisa kita pecahkan atau kita carikan solusi dalam bentuk aktualisasi yang paling prioritas, sangat urgent. Tapi semua ini dengan menggunakan apa? Nah, ada tool analisis ya. Apakah dia menggunakan respon? Ya, nanti kita pelajari. Sehingga kita dapatkan core isu. Setelah kita dapatkan core isu, kita gambarkan dalam bentuk tahapan ya, kegiatan. Kegiatannya tahapan apa? Nah, lihat, kita kaitkan juga dengan agenda 2 ya. Ini agenda 4 ini lebih ya. Kita aktualisasi agenda 2 itu melihat dari core isu, gagasan kreatifnya. Ya, kita dapat dari sini ada gagasan ini, ada gagasan. Setelah kita menggunakan tool atau analisis isu. Ya. Nah, pada prinsipnya ya teman-teman dalam rancangan aktualisasi itu kita bagaimana? Apa maksudnya kita membuat ini? Bahwa kita membuat ini tugas itu agar membantu ya terhadap kelancaran tugas-tugas daripada organisasi di mana kita tempat bertugas. Ya, ini aktualisasi itu ya saya berharap di tempat tugasnya ya. Sehingga kalau kita peroleh ada gagasannya ya, karena ada isu atau ada masalah sehingga ada pemecahannya sehingga teman-teman bisa memberikan kontribusi. Sehingga bisa visi misi bisa tercapai. Bahkan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi ya. Nanti sebentar saya kasih kesempatan. Nah, kita perlu tahu apa itu isu, apa itu masalah. Ya. Kalau teman-teman mungkin apa itu isu, apa itu masalah? Kalau melihat di tugasnya. Ada yang bisa memberikan. Saya dalam pembelajaran ini karena ini kita dalam pembimbingan, saya harus banyak diskusi ya, teman-teman. Manfaatkan forum ini, ya, ruangan ini kita diskusi karena keterkaitan nanti membantu teman-teman untuk membuat rancangan aktualisasinya. Ya. Supaya kita diskusi tempat ini, mungkin ada gambaran dari temannya, ada apa kira-kira bisa membedakan apa itu isu, bagaimana itu masalah. Silakan. Ada yang bisa gambaran? Halo. Halo, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Pak. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Atau saya terlalu cepat menyampaikan? Cepat ya? Tidak Pak, tidak. Oh, tidak. Tidak, sampaikan saya kalau terlalu cepat Pak dikurangi anunya, kecepatannya dan gas full Pak. Pas ya, bisa ya, bisa, tapi bisa menerima apa yang saya sampaikan ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Pasti ya. Ini kita diskusikan. Jadi teman-teman ya, kita supaya bisa menganalisis, kita tahu dulu apa itu isu, apa itu masalah. Coba
kita lihat itu isu apa itu masalah, langsung breakdown ke tugas kita, breakdown di mana organisasi kita. Tapi saya pikir mungkin ini sudah dapat dari agenda 1, agenda 2, agenda 3 yang sudah diantar dari teman saya, dari fasilitator. Ya. Atau saya tanya, ada yang sudah dari, ada tugas-tugas ya dari agenda 1, 2, dan 3, ada ya? Tugas dikerjakan teman-teman? Ada Pak. Pak. Ada ya. Jadi ini terima kasih, dari tugas-tugas itu mengantar teman-teman bisa memahami apa tentang agenda tersebut supaya lebih mudah menyusun aksi laporannya, aksi rancangannya ya. Itu mempermudah. Ya, siapa tahu ada yang sudah dari tugas-tugas itu sudah mengarah kepada aksi aktualisasinya. Ada dari sudah bisa, sudah membuat. Halo. Saya belum Pak. Kemarin sempat konsul, tapi disuruh ubah judulnya, ubah gagasan dan isunya. Oh, berarti sudah mulai ya, baik. Iya Pak. Baik. Nah, tapi tidak ada, misalnya saya tanya teman itu dari tugas-tugas itu dari mulai dari agenda 1, 2, dan 3, apalagi agenda 3 sudah mengantar pembuatan itu mengarah kepada pembuatan rancangan aksi aktualisasi. Belum ada? Atau sudah ada? Sudah ada beberapa Pak. Oh, sudah ada. Iya, hampir ini Pak. Ya, sudah ada. Nanti memang proses dalam penyusunan rancangan aktualisasi, tadi sudah ada yang menyebut, oh belum mendapat persetujuan. Nah, tentu dalam penyusunannya ada, ya ada dalam penyusunan ini ada mentor ya. Nah, mentor ini nanti perlu, siapa mentor ya? Kalau saya Pak, kepala seksi saya Pak. Oh, jadi di atasnya ya, secara berjenjang. Atasan ya? langsung. Nah, siapa ini? Pak Muslimin? Iya Pak, atasan langsung Pak kalau saya. Oh, jadi di atasnya langsung kepala seksi siapa? Kepala seksi saya Pak, atasan langsungnya saya kepala seksi karena saya... Di atasnya kepala seksi siapa? Apa ada kepala bidang Pak? Kepala bidang. Oh, kepala bidang. Saya kira ya Pak Muslimin atasan langsungnya cukup sampai di kepala seksi. Jadi kepala seksi ada kepala bidang, ada lagi di atasnya kepala unit ya. Dinas, iya Pak. Spora ya. Iya Pak. Oke, jadi mari kita coba kita menyerahkan kepada ada keseramaian berpikir, kita melihat apa itu isu, apa itu masalah, supaya kita bisa. Jadi kalau isu itu ada sesuatu yang potensi menjadi masalah, isu bila tidak diatasi, prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada isu, tapi ya bisa bedakan. Ada isu ya teman-teman bisa lihat kalau di isu kontemporer, ya mana isu mana hoax, sudah bisa membedakan mana isu mana hoax ya. Kalau gambaran di isu kontemporer itu kan ada contoh-contoh. Saya tanya, itu hoax itu bisa diangkat menjadi satu hal untuk kita menjadikan rancangan aksi laporannya. Halo, ini faktor semangat. Ya. Semangat Pak. Semangat Pak. Ayo fokus. Fokus sekarang. Kalau fokus coba, nah, bagaimana ya? Kalau kita mulai dari di sini, ada potensi yang baru potensi dia. Kalau masalah berarti sudah terjadi. Masalah itu melihat antara gap, nah, gapnya itu antara realisasi dan target, ya, antara fakta dengan kriteria atau aturan yang dilaksanakan. Ternyata faktanya seperti ini dilaksanakan ya tidak sesuai dengan ya kebijakan atau referensi itu. Jadi kalau masalah itu ada gapnya sehingga muncul ya, itu masalah. Ya. Nah, gapnya itu tentu ada ya, ini tadi antara harapan dan kenyataan itu tidak sesuai ya. Kemudian bagaimana ada sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja. Jadi isu ini ya
karena baru namanya isu, kita peroleh dari informasi mungkin dari yang kita kaitan dengan tugas khususnya dengan masyarakat, sebelum menjadi masalah tentunya perlu kita tangani. Kalau kita tangani dengan baik berarti berdampak pada peningkatan kinerja ya. Kemudian isu sharing itu kadang-kala tidak nyata, tidak jelas faktanya, itu isu. Tetapi ada beredar ini kita perlu kaji. Kalau tidak jelas faktanya, bisa jadi ini tidak menjadi masalah bagi kinerja. Seperti apa itu? Kalau tidak jelas faktanya. Hoax. Hoax ya. Tetapi persoalannya ini yang tidak jelas tapi ada tuntutan. Misalnya ada perintah masyarakat, ada trendingnya seperti industri 4.0 ya, ini masalah. Jadi kalau dilihat, nah bagus teman-teman, makanya di dalam pembuatan itu selalu dilihat pada agenda sebelumnya, agenda 1 khususnya mengenali isu. Ya, jangan sampai teman-teman terjebak dari kata hoax ya. Baik kalau dari sisi masalah, ya kita lihat tadi ada gap ini, kemudian ada harapan dan kenyataan tidak sesuai. Ya, kemudian ada gap kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Ternyata kinerja saat ini seperti sebegini. Padahal yang kita harapkan seperti apa. Dengan kacamata daripada tadi yang pembelajaran yang teman-teman lihat. Bagaimana ruang lingkup pelayanannya, bagaimana sisi peran ASN, ya, bagaimana tata pelaksanaan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Itu kalau di agenda 3. Lalu di agenda 2 bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana nasionalismenya, bagaimana misalnya etikanya, bagaimana ya, anti pelajari apakah pelayanan itu ada indikasi korupsi. Ya. Jadi teman-teman ya, oleh karena itu, jadi masalah ini harus didukung oleh data dan fakta. Jadi nanti kalau teman-teman bilang ini ada masalah, seperti apa masalahnya? Jangan-jangan seperti isu. Jangan-jangan seperti hoax. Jadi kalau teman-teman mengangkat di dalam satu aksi rancangan ini, ada masalah. Intinya kalau setiap masalah itu sudah diantar, ya ini harus diikuti dengan data, diikuti dengan fakta. Masalah itu apa datanya, apa faktanya yang mendukung terhadap teman-teman melihat masalah itu ya. Ini paling penting. Ya di dalam mengungkap ini di aksi rancangannya ini kata kuncinya. Jangan bilang ada masalah tapi tidak ada data, tidak ada fakta. Nanti kalau tidak ada data, tidak ada fakta, akhirnya apa? Itu hoax atau mungkin misalnya isu yang tidak jelas. Ini perlu ya, ini saya mengantar nanti kita. Terus masalah itu harus diatasi. Jika tidak diatasi akan memperburuk kinerja individu. Jadi kalau teman melihat ini ada masalah, kalau kita biarkan, malah kinerja kita menjadi tidak bagus. Jadi dari masalah itu dicari akar masalahnya itu apa penyebabnya, terutama penyebab utamanya. Ya, teman-teman, ini yang perlu. Jadi kita sudah tahu kita mengenal isu apa itu mengenal masalah ya. Nah, supaya kita tahu itu isu apa itu betul-betul dia isu atau itu belum masalah. Ini ya, teman-teman, nih saya membantu. Jadi tadi saya sudah melihat ya, pengertian isu itu sendiri ya. Nah, jadi harus dibicarakan. Nah, kemudian ada kesenjangan tadi teman belum dapat persetujuan dari mentornya. Nah, memang di dalam pembuatan ini intinya harus dikonsultasikan dengan mentor. Nah, nih ya teman-teman, ini intinya nih harus konsultasi dengan mentor. Jadi, di tahapan saja membangun atau mengetahui isu itu juga masih di sini juga dikonsultasikan dengan mentor. Misalnya dari segi isu, tadi ada teman bilang, Pak saya sudah sampaikan tapi tidak dapat disuruh ganti. Ya, jadi mungkin dilihat saran dari pimpinan karena ini sangat terkait lagi ternyata aksi rencana aktualisasi teman-teman tidak bermakna pada unit kerja, tidak dapat meningkatkan kinerja. Si mentor yang pimpinannya ini
ya melihat. Nah, ini paling pas ini setelah lihat isu-isu nanti didiskusikan. Apakah berespon atau dilihat kegiatan melibatkan yang lain, sehingga kita mendapatkan dari isu ini, ya dilihat dari sikap perilaku kita ini, melihat lingkungannya kita, lingkungan kerja seperti apa. Kemudian itu di-scan, dilihat isunya, ya. Yang menggunakan apa setelah kita dapat isu, menggunakan teknik-teknik tapisan dengan alat-alat tools kita, ya, sehingga kita dapat core isunya ini. Nah, core isunya ini sudah membantu akan mengarahkan kepada teman-teman akan membuat aksi laporannya. Tapi ada tujuannya. Tapi sebelumnya ini yang saya sampaikan bahwa teman-teman ini masuk di sini harus ya didiskusikan dengan mentor dan mendapat persetujuan dengan mentor. Kalau kemarin teman-teman kan sebagai ASN ini ya, ada kan sebagai pelaksana kebijakan ya. Pelaksana kebijakan pimpinan. Nah, dalam ini misalnya ya, kalau pelaksana kebijakan secara umum, secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kalau masuk ke unit kerja, pelaksana kebijakan ya, yang di unit kerja tersebut yang dilaksanakan oleh pimpinan, kebijakan dari pimpinan ya, ini teman-teman. Nah, tapi semua ini tadi lagi-lagi teman-teman, ini data dan fakta harus diungkap. Dari data yang fakta itu apa dapatnya? Ini menggunakan agenda 3 nih. Ya. Sehingga kita dapat. Nah, dari mana kita dapat ini? Tentu kita kaitkan dengan TUSI, tugas dan fungsi teman-teman. Ya. Jadi ya, dari sumber isunya ini ya di sini. Baik dari unit kerja, baik secara individual dilihat. Ya tentunya ya sangat-sangat misalnya tidak sesuai, nanti akan mengganggu kelancaran atau mencapai target apa yang kita harapkan oleh organisasi ya. Nah, jadi saya berharap mendapatkan hal tersebut teman-teman bisa merefleksikan kondisi di instansinya dengan ya, menggunakan materi pelatihan agenda 2, agenda 3 ya. Lihat ini, kemudian setelah ditapis, kita dapat hal ini, setelah dapat isu, dilihat. Bagaimana kita menggunakan analisis misalnya APK, bagaimana itu APK, bagaimana itu SKN, nanti kita saya sampaikan. Ini gambaran sistematikanya. Kemudian setelah ada isu, dicari penyebab isu. Ini masalah, kalian menggunakan teknik respon. Ya. Atau menggunakan misalnya cari teknik problem solving. Ya. Bagaimana nanti kita pelajari. Setelah itu kita uraikan ya, gimana langkah-langkah sistematiknya, ya. Melihat kita rumuskan tahapannya apa, langkah-langkahnya, produknya, dari sisi output apa, ya bisa mengantar nanti lebih bagus lagi kalau kita masuk ke aplikasi, masuk kepada teknis pembuatan rencananya, ya. Baik teman-teman. Kalau kita gambarkan seperti ini lagi, ya ini. Tadi secara tabel kan, mungkin bingung. Jadi kita perlu ada kepekaan kita melihat ya terhadap satu isu karena ada tuntutan di mana kondisi lingkungan kita lihat. Nah, jadi kita lihat informasi sekarang ini kita berpikir kritis. Apa yang terjadi nih di lingkungan kerja kita, harus kritis melihat sesuatu. Ya, kalau kita tidak kritis atau berpola kreatif, mana mau tahu ada masalah. Bagaimana melihat itu tadi? Saya gambarkan sebelumnya menggunakan ya tadi agenda-agenda pembelajaran. Sehingga kita dapat mengkaji kalau kita dari lingkungan kerja kita ini, kita dapat ada kesenjangan, ada gap ya, antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata. Berarti ada masalah. Lalu dari situ kita bisa dideskripsikan ya, kondisinya, penyebab. Ini sebenarnya kalau teman-teman kemarin sudah kerjakan tugas-tugas di agenda 3, nah, bahkan mungkin di agenda 2 ini sudah membimbing atau mengantar teman-teman bisa merancang satu aksi aktualisasi kaitan dengan tugas-tugasnya. Jadi ini yang makanya di apa masalah, apa dampaknya, kemudian para pihak yang terlibat, apa kemudian kekaitan dengan isu dengan pembelajaran. Kemarin sudah agenda 3 ada tugas-tugas ya, teman-teman.
Ada Pak. Ya, Ada Pak. jadi saya cuma mengingatkan atau beri kembali bahwa itu membantu teman-teman, mengantar teman-teman untuk tugas-tugas itu bisa kita coba, kita mengantar kita supaya kita membuat satu laporan kita, rancangan aksi aktualisasinya. Rancangan aksi aktualisasi yang dibuat teman-teman itu nanti diseminarkan, ya, diseminarkan. Diseminarkan itu saya sebagai coach atau pembimbing mendampingi teman-teman dalam pembuatan. Saya berharap nanti dalam pembuatan ini teman-teman ya terbuka ya, kita harus diskusi ya. Kita hanya mengantar seperti apa. Dan juga yang paling penting itu ya selalu dengan mentor, diskusikan dengan mentor. Kemudian diskusi dengan sesama teman kerja, melihat ini. Teman-teman. Ini saya cuma mengenai bahwa ini kita sudah lalui ya dari agenda 3 ini seperti ini tugas-tugas yang dibangun ya, yang mengantar nanti teman-teman supaya bisa lancar. Nah, kemudian ini pada agenda 3 ini misalnya kita mengidentifikasi berdasarkan perspektif dari peran PNS. Ini kedudukan dan apa? Ini agenda 3. Bagaimana manajemen ASN? Profesionalisme bagaimana? Ternyata kinerjanya rendah, etikanya buruk, apa seperti ini. Nah, kemudian dari sisi pelayanan publik, ini saya sudah membantu. Pelayanan kok berbelit-belit, kok rumit, tidak transparan, kurang ramah. Ini dilihat seperti itu. Kalau dari WOG, apa itu WOG? WOG itu apa? Singkatan dari mana? Whole of Government. Whole of Government. Ya, jadi whole of government ini kalau saya menangkap adalah satu kebutuhan dari saya pelaksanaan dalam bentuk apa? Koordinasi, ya, ada bentuk jejaring, ya, ada bentuk integrasi. Dilihat isu integrasinya di mana, dilihat mana datanya, dari sistemnya, dari jaringnya, dan tolkinya, ya, dari sisi ya internetnya, ya. Nah, ini koordinasi antar lintas itu di mana? Kalau kita organisasi kemarin di pembelajaran di WG itu coba diberitahu di tugas kita koordinasinya seperti apa, koordinasi di lintas tugas kita atau antar keterkaitan satu unit dengan unit kita atau perangkat daerah kita dengan perangkat daerah yang lain. Dilihat. Nah, tentunya ini demi untuk pada capaian supaya organisasi kita itu lebih lancar dan memang sesuai dengan harapan masyarakat, bahwa kita itu memberikan pelayanan yang baik. Nih. Jadi diidentifikasi itu isu tersebut. Nah, dikaitkan dengan agenda 2. Ya, teman-teman ya. Jadi lihat sepanjang itu ada relevansinya dengan tusinya, peserta dapat langsung membuat ya, aksi perubahannya. Jangan ada isu yang tidak kaitan dengan tusi. Iya, ini maksudnya saya mengantarnya. Tapi teman-teman sudah jauh sebelumnya sudah ada pengantar data wilayah. Baik, nah ini tadi ada bagaimana kita mendapat core isu tadi. Ada beberapa isu dari ini, ya. Ya, ada isu ini kita tapis ini, isu dari MOG, isu dari ini, ya pelayanan publik. Saya itu biasanya singkat canglik dengan MSN. Setelah ini baru kita mendapatkan ke core isu, kita lihat. Nah, jadi kita harus analisis. Ya, dari analisis dapat isunya, nah, sehingga apa kegiatannya. Nah, ini sudah, kalau kita dapat, inilah nanti teman-teman sudah menggambarkan dari aktualisasi. Ya. Nah, nanti ini teman-teman nanti jabarkan atau sampaikan dalam bentuk laporannya. Jadi kalau kalimat-kalimat isu, nah, teman-teman atau dalam rangka aksi perubahan ini, jadi ditulis secara singkat, jangan juga terlalu panjang-panjang, ya, singkat, jelas, dan memuat fokus. Apa fokusnya? Terus lokusnya di mana? Kalau di satu OPD itu di mana? Fokusnya bisa melihat, ya. Kemudian terjadinya isu dilihat. Fokus itu terjadi isu di mana? Dengan mengaitkan agenda 3 tadi, ya. Ini agenda 3. Jadi agenda 3 itu memberikan inspirasi kita kepada teman-teman bisa melihat bagaimana organisasi kita. Nanti kita akan
menjabarkannya dalam aktualisasi melihat untuk apa memperbaiki. Ternyata dari manajemen ASN-nya, dari pelayanan publiknya, bagaimana full of government-nya. Jadi tata cara pelaksanaan, ya, bagaimana kerjasamanya, koordinasinya, integrasinya, ya. Ya, teman-teman, ini. Kemudian setelah dapat ini, ya saya selalu ingatkan lagi-lagi, ya konsultasikan dengan mentor atas pilihan core issue tadi. Kalau sudah masuk di core issue ini, kalau perlu pada waktu melihat isu-isu sudah dibahas. Sehingga kita betul-betul pada waktu mendapat core issue setelah kita tapis menggunakan alat analisis, ya sehingga pada waktu pilihan prioritas isu, hanya satu yang diangkat. Jadi apa dari segi isu ini, mana yang menjadi prioritas untuk kita perbaiki untuk supaya ya kalau tidak diperbaiki sangat-sangat sekali mengganggu atau mempengaruhi dari sisi kelancaran tugas, ya teman-teman. Melihat baik teman-teman, nah, ini ada tools alat analisis ini. Nah, ini ada isu mendapat core isu. Nah, kita lihat dengan menggunakan analisis Astrid, apa itu APKL. Nah, dengan analisis ini nanti kita bahas. Teman-teman ada yang sudah tahu, kita diskusikan hingga kita dapat core isu. Dari core isu itu apa gagasannya, gagasan kreatif. Nah, ini kembali sehingga kita dapat mengaturasi nilai-nilai anekanya itu ke agenda 4, ya. Jadi melihat ini agenda 3 dengan melihat agenda 2 keterkaitan, sehingga kita ya bisa sudah mengajarkan aksi itu, aksi aktualisasi ya, yang masuk dalam agenda 4 yang kita sekarang bahas ini, ya teman-teman. Baik, nah ini. Nah, tapi sebelumnya itu kita masuk ke tools, ya saya ini nanti jangan dibilang, Papa ini cuma bicara terus saja. Ini menurut selfie, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Atau mungkin ada saran atau masukan. Ya. Silakan mungkin dari selfie atau dari Ica atau dari Resti mungkin. Ya, ada hal yang mungkin berikan komentar atau ada yang ditahu ya sebelumnya. Nah, silakan. Kita harus banyak diskusi ya, teman-teman. Berapa kali itu kita tatap muka khususnya dalam pembimbingan, ya harus kita diskusi ya. Kita harus banyak bicarakan apa yang ada kira-kira yang ditanyakan atau ada yang perlu diklarifikasikan. Ini kita sampai jam 4:30 ya. Ya. Ya Pak, 4:30. Nanti tolong saya dikasih ingatan kalau kita sudah asik ini, kadang-kadang saya sudah asik sudah lupa. Ini lagi berapa waktu lagi? Berapa lama? 30 menit, Pak. Oh, itu sama ya, jam saya lagi setengah jam. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, atau ada yang mau diperjelas? Atau ada yang memberikan penjelasan? Coba dikaitkan, oh ini saya punya tugas, Pak. Ada begini, ternyata saya mau lihat ini begini. Silakan. Kamu nunggu. Halo. Saya mungkin, Pak. Siapa? Ica. Ica, silakan Ica. Saya Pak, Muslimin. Oh, Muslimin. Banyak saya tahu. Silakan Muslim. Yang analisis isunya Pak kan itu Pak yang digunakan salah satu saja atau harus pakai dua mungkin Pak, atau misalnya saya pakai APKL, apakah harus dipakai lagi di Fishbone mungkin Pak? Seperti itu. Kalau APKL itu Bapak menapis isu-isu. Kalau di misalnya Bapak menggunakan Fishbone. Fishbone itu Bapak sudah dapat apa penyebabnya. Itu dilihat dari bagaimana mainnya, bagaimana metodenya ya. Dilihat. Silakan ya. Di sini dibutuh gagasan kreatif kita. Kalau Bapak misalnya dalam waktu menapis isu menggunakan APKL. APKL itu sudah dapat kita. Core isunya seperti itu. Dapat core isu tapi dilihat. Kita kembali tadi, apa penyebabnya? Kita melihat dari tadi. Bagaimana manusianya, ya, bagaimana metodenya,
bagaimana moninya ya, anggarannya seperti apa ya. Nah, itu nanti kita lihat. Jadi saya hanya menyampaikan alat-alat tools isu ini seperti ini. Mungkin ada teman bilang, oh saya pakai cara lain Pak. Nah, pendekatan misalnya menggunakan teknik lain. Saya cuma mengantar bahwa untuk mendapatkan isu itu kita dibantu menggunakan alat bantu analisis isu ya, supaya yang dihasilkan itu bukan hoax. Nah, jadi kita dapatkan itu betul-betul isu atau bahkan masalah yang memang ada terjadi di lingkungan kerja kita. Nah, ya, seperti itu. Tapi untuk mengangkat itu ya terkait dengan tusi, apa tusi kita. Secara perangkat daerah seperti ini masuk di unit si siapa tadi? Muslimin ya. Itu di atasnya itu ada seksi. Seksi itu melaksanakan tugas apa? Terus apa yang sudah dilaksanakan itu kaitan apa masalahnya? Apa yang belum dicap atau apa kira-kira sesuai fakta datanya seperti ini. Nah, itu kita tapis menggunakan ini. Oh, dari sisi koordinasinya. Oh, ini dari sisi pelayanannya. Ya, gitu. Jadi cukup jelas ya, Muslimin. Jadi ini saya menyampaikan ini tools kita. Ini teman-teman sudah tahu, kan semua sudah satu ya. Teman-teman ini waktu menyusun apa namanya? Kalau S1 itu deskripsi apa? Atau kalau sebelum masuk sarjana itu S1 buat apa? Skripsi atau apa? Pak, proposal Ya? dulu baru skripsi. Nah, itu. Jadi teman-teman sudah dengan pengalaman ya, kemarin saya sampaikan kepada angkatan teman-teman sebelumnya atau teman yang seangkatan tapi beda kelompok bahwa kita itu di dalam proses pembelajaran supaya kita bisa diukur hasil belajar kita itu saya mengajak teman-teman untuk pertama tahap menurut taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom itu ada yang namanya anatomi itu yang menurut Anderson ada level kita, ada 6 tingkatan kita di dalam kognitif kita di dalam proses pembelajaran. Pertama itu mengingat. Kalau dia ada kenal teman-teman guru pasti itu melihat ada unsur segitiga piramida. Itu setelah kita tahu mengingat, kemudian kita memahami. Setelah kita memahami, menjelaskan sampai sekarang ini teman-teman kalau kita lihat bisa analisis dievaluasi. Setelah analisis dievaluasi, ini kita perlu ada satu inovasi, ada satu hal yang perlu kita buat, menciptakan sesuatu atau dalam bentuk inovasi untuk apa? Mengatasi isu tadi, mengatasi itu masalah. Jadi saya makanya sampaikan, apakah masih ingat? Apakah saudara sudah pahami? Apakah saudara bisa mengimplementasikan? Apakah saudara sudah bisa menjelaskan? Apa dari hal tersebut? Berarti saudara sudah bisa menganalisis. Jadi ada tingkatan itu ya. Baik teman-teman. Jadi dari apa yang disampaikan dari teman-teman. Jadi ada lagi yang perlu memberikan komentar atau penjelasan atau ada yang mau diklarifikasi supaya kita sharing di tempat ini. Silakan. Aduh. Halo. Mohon izin Pak. Nah, siapa? Silakan. Nama saya Dewi Risnayanti Pak. Dewi, Di sini yang saya ingin tanyakan tentang tools analisis. Kan kemarin kita dapat tugas itu Pak. Pertama menggunakan analisis APKL, kemudian dilanjutkan dengan Fishbone. Apakah ketika perancangan aktualisasi harus APKL sama Fishbone atau apa begitu Pak, harus dikaitkan terus sama Fishbone atau bagaimana Pak? Saya masih kurang paham Pak. Padahal kemarin ya dari teman-teman di penugasan itu apa itu APKL? Tadi saya sudah jelaskan. Kita menapis ya. APKL itu menapis isu dari sebanyak isu itu kita tapis. Ya, dengan ya. Teman-teman sudah tahu. Setelah kita tapis kita lihat ada beberapa isu ya.
Nah, sehingga kita dapat core issue. Dari core issue itu kita melihat apa penyebabnya. Jadi penyebab itu kita menggunakan fishbone, ya. Analisis tulang ikan, ya, atau ikan tulang atau tulang ikan, teman-teman. Mana yang betul? Tulang ikan. Oh, tulang ikan. Iya. Berarti fishbone itu analisis tulang ikan. Itu mau lihat. Kalau kita sudah lihat, nah, ini masalahnya, melihat penyebabnya itu mengantar apa? Jadi kalau dikatakan apa harus, ya ini secara konsep supaya membantu teman-teman. Setelah lihat apa KL-nya, ya, tentu dilihat apa aktualnya, faktanya, bagaimana problematikanya, bagaimana kehalayakannya, apa itu layak. Setelah kita lihat, dapat satu. Ya, dari mana kita dapat satu? Tadi kan teman-teman kalau menggunakan APKL kan cuma memakai angka. Ya, angka yang paling menggunakan angka skala Likert 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau di APKL. Ya, Pak. Nah, jadi menggunakan itu ya. Nah, 1 itu paling terendah ya. Nah, sampai pada sangat tinggi. Tinggal menjabarkan ya. Ya, saya berharap teman-teman kemarin sudah dibantu oleh teman saya dari status lain itu mempermudah supaya teman-teman diantar bisa mengenali dari apa masalahnya itu ada penyebabnya. Itulah menggunakan alat itu. Kalau ditanya apa perlu Pak? Kalau saya lebih baik ya, selain kita menapis isu tadi, mendapatkan satu core isu setelah didiskusikan, nanti ditanya, dari mana gue dapat isu? Apa penyebabnya? Nah, dari penyebab-penyebab itu nanti itu akan membantu kita bisa menyelesaikan. Kita sudah tahu ada masalah kok penyebab. Penyebab ini mengantar kita sudah bisa ya, masalah ini bisa terselesaikan. Nah, ya. Ini sudah paham ya, teman-teman? Tadi pertanyaan dari Dewi. Paham ya, Dewi? Iya, Pak. Atau ada mungkin tidak perlu, Pak. Saya pakai APKL, saya tidak mau pakai fishbone. Ya, gimana? Apakah dengan APKL itu Dewi sudah bisa dapat apa penyebabnya? Mohon izin Pak. Silakan. Ya, tadi Bapak kan tadi jelaskan tentang APKL sama fishbone. Ya. Di sini kan di alat analisis ini kan Pak ada Astrid, ada SKPD. Apakah ketika saya menggunakan kedua alat analisis tersebut, pada akhirnya saya harus memasangkan lagi dengan analisis fishbone atau bagaimana Pak? Jadi teman-teman saya kembalikan lagi ya. Nah, di sini dia. Ini ya. Sini ini teman-teman mendapatkan isu. Isu 1, isu 2, isu 3. Bahkan di bagian ini bisa berapa isu. Kemudian dari pelayanan publik bisa berapa isu. Dari manajemen ASN berapa isu. Nah, kalau saya gambarkan tadi, ya, seperti ini. Nah, ini. Ternyata teman-teman melihat di setiap ini agenda ini ada 3 isu, ada 3 isu, ada 3 isu. Nah, kita mendapatkan core isunya. Kalau dia cuma 3, nah dari isu, ya kalau menurut siapa cukup APKL saja. Tinggal dilihat, nanti kita bahas ya. Kemudian, nah, kalau cukup kita 3 sudah dapat penyebabnya, yang penting bisa berikan penjelasan ya daripada core isu yang diangkat itu bisa menjelaskan ada ini faktor penyebabnya. Kan ini nanti dinarasikan ya pada teman-teman. Nah, ternyata dari teman-teman dari manajemen ini, dari pelayanan publik ini, ternyata mendapatkan ini. Ya tentu dari isu-isu kita harus tapis. Kan kita semua mendapatkan, paling kalau di penugasan itu, makanya dilihat ada isu, ya, terus bagaimana kita memilih isu itu. Kita dapat isu. Dari 9 isu, kita mendapatkan, kita tapis menggunakan alat tadi, apakah cukup APKL? Nah, kalau menurut teman-teman cukup APKL, terus bisa sudah mendapatkan isu real yang prioritas, yang penting teman-teman sudah bisa menjelaskan. Saya cuma menampilkan alat-alat yang perlu digunakan, saya hanya mengantar. Tapi kalau dengan APKL sudah teman-teman bisa memberikan penjelasan kaitan dengan adanya isu, ya silakan. Tapi teman-teman tidak, belum cukup saya. Saya coba mengungkap menggunakan fishbone ya, analisis fishbone. Di sana ada pengungkapan. Saya tanya kepada teman-teman, pada waktu menggunakan analisis APKL,
apa itu sudah terungkap? Ada penyebabnya? Siapa ini? Dewi, siapa? Ya, Pak. Teman. Sudah bisa kita Belum, Pak. Nah, itu belum kan? Pak. Ya, Pak. Nah, ini sangat mengantar teman-teman atau membuat laporannya. Kan berarti kita belum dapatkan ya. Sehingga kita dibantu menggunakan analisis itu ya. Nah, ini di sini. Jadi ada beberapa isu ini tadi saya kembalikan tadi di tabel. Oh, isu ini bisa saja WG 5. Nah, ini 5, sini. Saya butuh. Jadi saya berharap kepada teman-teman ya coba dikompilasi, dicari itu isu sebanyak-banyaknya kaitan dengan di mana materi tadi terhadap bagaimana pelaksanaan tugas kita selama ini. Ya ditulis-tulis saja. Apalagi kalau misalnya isu ini ya kita diskusikan dengan teman kerja kita. Ya, ada teman kerja kita di satu tempat ini, ya bagaimana menurut ini? Apa isu yang ini? Jadi coba diidentifikasi isunya. Ya bisa saja 10 menurut si A begini, si B begini, sehingga akibatnya ini kok kita punya tugas tidak baik. Pelayanan kita kepada masyarakat tidak sesuai. Jadi sebanyak-banyak isu diungkap, apa sebanyak-banyak masalah itu lebih bagus. Kemudian kita tapis tadi menggunakan alat itu. Jadi kita betul-betul dapat core isu. Dapat core isu ini nanti gagasan dibicarakan dengan ya, mentor. Saya mengangkat ini dalam tugas saya setelah saya melihat beberapa isu-isu ya terjadi ya, yang terjadi dan akan terjadi atau ada masalah saya dapatkan Pak, ya, diskusikan ya. Nah, prinsipnya oh silakan disetujui lanjut. Tapi setelah dapat isu ditanya, nah, kita cari apa penyebabnya. Nah itulah dibantu menggunakan alat analisis itu. Ya mungkin sudah paham ya Dewi ya. Sudah Pak, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi pertanyaan itu Ibu Dewi saja yang jawab. Saya mau pakai atau tidak. Kalau bisa terungkap ditahu penyebabnya, ya nanti akan ditanya, penguji ditanya. Paling tidak kan mentor akan tanya. Kok isunya ini dari mana? Saudara dapat dari sekian. Ya, bagaimana bisa tahu ada isu ini? Sedangkan teman-teman tadi hanya menggunakan APKL dengan menggunakan angka skala Likert 1 sampai dengan 5. Sangat tinggi ya kalau kita bicara. Kurang. Paling cuma itu. Dari mana menjabarkan itu? Itu kan belum terungkap ya. Terungkap secara jelas ya. Cuma hanya mengukur. Ya angka-angka pun nanti kan kita bahas. Secara aktualnya bagaimana? Problematiknya seperti apa? Kemudian kelayakannya seperti apa? Layak tidak ini? Paling kan di situ, tulis itu ya. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Tapi di proses pembimbingan nanti kita lebih mendalam ya. Jadi ini tadi saya pikir teman-teman sudah dapat. Nah, jadi dia menggunakan skala Likert, angkanya itu 1 sampai dengan 5. Ya. Jadi dijabarkan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Sehingga pada waktu kita kompilasi dari 3 isu, kebetulan contohnya ini masalahnya 3 isu. Nah, dari masalah. Tetapi di selain masalah ada juga isu. Di masalah 3 isu ada juga isu. Dimasukkan dalam tabulasi yang nanti kita akan mendapatkan isu strategis supaya isu ini kita tuangkan dalam rancangan aktualisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi kita. Jadi nanti dilihat. Ada bisa teman-teman menjelaskan. Dari setelah kita dapat, apa skor yang kita dapat ini yang mana yang kita jadikan isu prioritas? Nah, yo, silakan. Isu B. Hah? Isu B. Sub B. Isu B ya. Artinya dia tertinggi ya dari angka ini melihat. Ini masalah menjadi karena setelah kita menganalisis dengan menggunakan angka ini dari sisi aktualnya, dari sisi problematikanya, dari sisi kelayakannya, dari sisi layak. Tapi ini sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, tinggal kita dapat angka 1. Ini angka prioritas. Nah, katakanlah contoh apa masalahnya. Dari masalah itu apa? Tadi pertanyaan Dewi. Sudah bisa enggak kita tahu apa penyebabnya? Belum. Belum. Makanya ya, penyebab itu dicari tahu. Nah, ya, tadi ya, ini misalnya menggunakan ini mencapai cari isu strategisnya menggunakan sistem kronologi yang bersama ya. Kemudian ini analisis masalahnya.
yang menggunakan USG-nya. Nah, terus melihat kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Ini gap masalahnya. Nah, analisis misalnya menggunakan USG-nya. Ini macam-macam cara alat yang digunakan. Silakan teman-teman mengungkap isu itu dengan menggunakan alat analisis yang kita kuasai ya. Nah, paling tidak bisa mengungkap apa alasan saya, apa, kenapa bisa saya ungkap ini isunya. Itu paling tidak itu, karena itu nanti jangan sampai teman-teman membuat satu rancangan yang tidak bermakna, tapi bahkan bisa-bisa rancangan itu sifatnya cuma hoax, tapi itu bukan fakta. Jadi ini ya, jadi alat-alat tools kita, ya, saya cuma mengantar, tolong dipelajari bagaimana cara pemanfaatan daripada alat-alat tools ini ya. Jadi menggunakan urgensinya, ya solusinya bagaimana approach-nya ya. Ya, sampai kita mengotak sudah nanti kita. Jadi teman-teman, ini. Maka yang paling penting ya, gagasan kreatif itu bagaimana ya di sisi kewenangannya, dukungannya. Itu tadi kita bisa ukur dari metodenya itu, atau dari monyetnya itu. Nah, ini kita membuat satu itu untuk penyelesaiannya. Ternyata hambatannya ini karena anggarannya. Nah, ternyata hal itu karena bukan kewenangannya. Nanti dilihat. Sehingga kita betul-betul mendapat gagasan yang konseptual. Nah, jadi dengan gagasannya nyata. Ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, jadi memilih gagasan kreatif. Nah, ini juga menggunakan alat tools lain. Ya. Jadi banyak alat-alat tools yang gunakan. Saya cuma menyampaikan kepada teman-teman, gunakan alat tools yang disesuaikan, yang mudah kita pahami dan bisa mengungkap sehingga kita mendapatkan isu yang menjadi isu prioritas untuk kita bisa jadi untuk kita tuangkan dalam satu aksi ya, aksi aktualisasi dengan tujuan bagaimana mengatasi masalah. Kalau ada sumbayan dari teman-teman, kalau ada atau dari Pegadaian mengatasi masalah. Kalau Pegadaian itu apa dia punya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, jadi kalau kita mengatasi masalah itu salah satu aksi aktualisasi itu mengatasi masalah. Cuma jangan sampai membuat aksi aktualisasi malah menambah masalah. Ya, seperti itu. Nanti saya ini hanya sampaikan bahwa penilaian di aktualisasi ini ada 20% ya. Ya, teman. Jadi bagaimana mengkaitkan ini yang bisa sudah kita baik. Nah, sampai di sini. Pengantar saya secara singkat ya dalam hal nanti saya supaya kita sama-sama ada kesepahaman supaya saya bisa mengantar teman-teman menyusun aksi aktualisasinya bisa dapat. Jadi intinya ya, kita bisa minjam ya menurut Napoleon. Jadi kekuatan dan perkembangan. Jadi kekuatan itu ya kita harus semangat bagaimana kita mengembangkan ya dari sesuatu itu bagaimana yang kita capai hanya dari apa? Usaha dan perjuangan. Sekarang kalau kita kaitkan dengan teman-teman, bagaimana usaha kita, bagaimana perjuangan kita supaya aksi kita, rancangan aksi kita bisa kita dapat kita bisa selesaikan. Karena itu bagian akhir dari pembelajaran ini supaya teman-teman itu membuat satu rancangan aksi perubahan. Saya berharap ya nanti saya mendampingi teman-teman di dalam proses seminar lagi ujian itu. Mari kita sama-sama bekerja sama. Ya, kita coba, saya hanya mendampingi teman-teman apa yang ada di pikirannya, ya, apa kreatif yang mau disampaikan dalam bentuk laporan ya. Nah, saya hanya mau nanti di seminar saya ya dengan teman-teman ini, tapi paling utama itu peran mentor. Peran mentor itu ya banyak diskusikan dengan mentor juga dengan rekan kerja dan juga yang dipentingkan itu ada peran aktivitas dari teman-teman. Cuma saya si Ical, saya harus buat laporan nih. Karena ini tuntutan ini mengukur kita
dari akhir pembelajaran. Jangan sampai ini kan tidak ini, jangan sampai kita ogah-ogahan ya. Jangan kita anggap ini semua sepele. Padahal di rancangan aktualisasi itu mengukur kita sudah sejauh mana kita bisa berpikir kritis, sejauh mana kita berpikir kreatif dengan melihat dari agenda-agenda sebelumnya. Kalau agenda sebelumnya itu kan indikator pembelajaran, teman-teman bisa menjelaskan, bisa menganalisis, bahkan bisa mengaktualisasikan. Dari sinilah teman-teman dilihat. Mengaktualisasikan dari agenda sebelumnya dengan melihat tusi dengan permasalahan tadi isu, menggunakan kacamata agenda tadi pembelajaran, tidak, maka tercapai sudah pembelajaran teman-teman yang diperlihatkan dalam bentuk aksi aktualisasinya. Ya. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini berapa waktu lagi? Kalau di waktu saya tinggal 5 menit ya. Lalu kalau tidak salah, ini belum saya sudah share ya, bahannya sudah ada. Sudah ada, Pak. Di LMS sudah ada ya? Iya, Pak. Tapi bisa buka sekarang, bisa buka. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, nanti saya coba share seperti apa. Teman-teman. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang ini Pak, ada tadi alat tapis untuk tapis gagasannya kembali itu, Pak. Apakah harus ditapis lagi tuh, Pak? Karena kayaknya untuk menemukan satu gagasan saja itu susah, Pak. Oh, masa? Berarti Anda belum berpikir kritis. Belum bisa berpikir kreatif. Atau karena takut. Kalau saya mengungkap begini, saya takut ini sudah mau masuk menyinggung peranakan ini, menyinggung kepala seksi nanti, atau menyinggung si penanggung jawab dari organisasi. Saya berharap teman-teman berpikir ke dalam artian, intinya bahwa kita melakukan ini untuk tujuan organisasi. Kebetulan ya teman-teman ini melalui proses pembelajaran. Itu yang diungkap pada waktu diskusi dengan mentor. Tapi memang betul-betul. Maksudnya dari manajemen asalnya itu bisa kita tidak dapat. Maksudnya dari sisi akuntabilitasnya kita tidak dapat dari tugas-tugas yang ada. Ya, siapa tadi Pak? Siapa? Muslimin ya? Iya, Pak. Saya juga tidak bisa memaksakan teman-teman, tapi paling bagus ya melihat masalahnya itu sebanyak-banyaknya sehingga kita dapatkan satu masalah. Ya, saya membantu saja. Seperti itu. Kalau memang hanya satu isu, ya yang didapat apakah seperti itu dari sekian banyak isu. Nah, mudah-mudahan kalau menurut Pak Muslimin ya cuma itu sih saya Pak. Nanti kita bahas. Nah? Ya, Pak. Oke, bagaimana? Izin Pak, mau bertanya lagi juga. Oh, boleh sekali, silakan. Kalau misalnya pada saat analisis isu utama pakai APKL, terus hasilnya skornya itu ada yang sama, 2 atau lebih. Itu bagaimana cara penentuan ininya, Pak? Rankingnya? Dari semua misalnya, isu. Ya, misalnya ada 2 isu, jumlah nilainya sama, 16. Bagaimana cara menentukan ranking 1 mana, yang ranking 2 mana? Nah, kalau dilihat ranking 1, ranking 2, mudah-mudahan tidak dapat yang sama. Dilihat tingkat di mana aktualisasinya, di mana yang paling problem, dilihat angka yang paling tinggi di situ. Ya, nah, aktualisasi dari ya, terus yang penting layak tidak. Jadi dilihat dari mana prioritas itu dilihat. Kalau ini sangat aktual, fakta ya. Kemudian ini memang problemnya. Kalau dilihat, oh ini problemnya lebih tinggi. Kalau ini harus diselesaikan. Jadi teman-teman bisa melihat. Nah, di mana tingkat ini yang terjadi ya dari 4 tadi
kita lihat dari PKL itu dilihat di mana problematika, di mana yang paling yang kita lihat dari isu-isu tersebut. Tapi isu-isu tersebut dilihat dari tadi ada 2 muncul, kira-kira mana yang harus kita cepat selesaikan. Ya, dari 2 ini dilihat dari ukuran itu yang memang harus membantu kelancaran ini prioritas dibanding isu A, isu B. Ternyata kalau kita lihat isu A yang sama angka, tapi ini melihat oh isu A ini paling pokok masalahnya harus kita selesaikan, bahkan bisa menyelesaikan isu B. Dilihat seperti itu. Ya, mungkin paham ya teman-teman. Ya, jadi dilihat kalau ada yang sama, 2 isu yang sama, tapi ini ya dari 90-90 ini misalnya angkanya, tapi 90 ini isu satu ini yang paling prioritas, menyentuh sekali terhadap yang nanti mengatasi masalah dengan ini supaya tugas-tugas kita menjadi lancar. Seperti apa? Dibanding kalau saya atasi B, kalau atasi A, ini sekaligus ya isu B bisa dia dapat terselesaikan. Tinggal teman-teman melihat seperti itu. Nah, itu bisa diungkap. Ya, penjelasan-penjelasannya nanti teman-teman ungkap nanti di laporannya. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa saudara tidak ambil yang ini? Kenapa saudara tidak ambil yang ini? Itu bisa saja pertanyaan itu muncul. Jadi ada argumen yang ya kan teman-teman yang tahu. Argumen saya dari isu itu Pak, kalau kita kaitan ini menurut saya seperti ini. Apa alasan pertimbangannya? Kalau bisa diukur ya. Itulah saya sampaikan ya, menggunakan analisis dilihat. Oh, ini penyebab ini semua dilihat dari 4 tadi M ya. Dilihat oh setelah kita ukur 2 ini, oh di sini yang paling kendalanya di sini. Ternyata ini yang bisa kita atasi, yang bisa kita lakukan akan bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti melihatnya seperti itu. Ya paham ya? Iya, Pak. Ah, bagus. Nanti ini bagus sekali nih pertanyaannya ini. Terima kasih. Ini pertanyaan penegasan saya tahu ini ya. Bagus, tapi minimal ini memberikan informasi kepada teman-teman ya. Nah, silakan. Ini kurang berapa menit? Nah, itu sudah waktu. Silakan kesempatan ini. Nanti saya share ya teman-teman kerangka berpikir kita. Tadi kan baru saya mengantar secara singkat. Nah, bagaimana kita membuat laporan aksi aktualisasinya ya. Bagaimana menuangkan dalam bentuk laporan sistematikanya nanti saya sampaikan. Paling tidak teman-teman bisa bawakan. Silakan nanti di dalam pembimbingan ini mudah-mudahan dengan saya membantu dengan materi ini sudah bisa mengantar teman-teman, sudah bisa melihat isu. Ya, nanti kita bahas. Jadi saya sebaiknya kepada teman-teman ini sudah punya isu ini yang menjadi gagasan nanti dalam penyusunan aksi aktualisasi supaya nanti tinggal berapa kali kita temukan teman-teman. Jangan sampai sudah bisa kalau tidak salah 90. Nah, pertemuan kita berikutnya ya. 7 Oktober kalau di Kolabjar Pak. Ya? 7 Oktober kalau di Kolabjar 7 Oktober Pak. 7 Oktober itu pembimbingan penulisan ya. Iya Pak. Pada itu tidak salah ada pendalaman. Ya. Oh, ini pada tanggal berapa? Ya 7 Oktober ya. Jadi ini pembimbingan. Jadi saya berharap teman-teman jangan karena cuma jadwal mengikuti jadwal, bisa saja dalam proses ini ada yang mau ditanyakan. Nanti kita buat forum nanti ketua kelas ya. Ketua kelas siapa? Iya, Pak. Nanti coba Iya, Pak. direncanakan ya. Saya siap membantu teman-teman. Ya, supaya kita ada forum kita bisa diskusi ya. Apa kesulitan teman-teman dalam menyusunnya? Karena itu kalau pertemuan 7 Oktober masih lama tuh. Ya. Iya Pak. Besok mungkin Pak boleh. Nanti saya lihat jadwalnya nanti sharing. Kalau saya besok itu hari apa nih? Hari Senin, Selasa, Rabu saya itu ada di Toli-Toli. Jam 10 di Toli-Toli hari Rabu. Kemudian sampai jam 2, setengah 3. Nah, teman-teman, itu besok tanggal 6 ya. Tapi tidak apa-apa kalau memang ada yang mau ditanyakan, kan sudah ada nomor HP saya. Kalau ada yang berikan HP, Pak, ada saya begini, bagaimana ininya. Nah, nanti silakan. Kirim saja HP kita diskusi saja.
diskusi bebas ya. Nah, nanti di tanggal 7 baru kita bahas. Siapa? Siapa? Saya, kita belajar sama-sama ya. Silakan. Tapi kalau nomor HP-nya kan sudah ada saya. Oke. Jadi sudah ada. Bagaimana teman-teman? Ini kan sudah waktunya. Bagaimana teman-teman Valuator. Bagaimana Bu Endang? Sudah waktunya atau gimana? Iya Pak, waktunya sudah lewat 2 menit. Tapi kalau Bapak masih ada pertanyaan dari peserta? Ya, saya menampung saja, tapi kasihan juga peserta sudah lewat waktu. Nah, nanti saya berikan kesempatan mereka, saya tolong bisa dikomunikasikan lewat WA. Oh Tidak iya. secara forum ini, kalau ada menyusun itu. Oh iya, baik Pak. Kita akhiri sampai di sini Pak. Ya, terima kasih ya Ibu Endang. Ya, saya ini setengah. Jadi atas pendampingan Ibu Endang, makasih juga perhatian dari teman-teman. Dalam hal ini saya paham teman-teman masih memerlukan pembimbingan, atau mungkin masih ada atau ada yang sudah tahu, kita sama-sama. Tapi dalam proses tadi ini mungkin belum maksimal ya saya sampaikan. Nah, pelaksanaannya. Tapi saya terima kasih utama khususnya Pak Ibu Endang yang sudah mendampingi saya, sudah menyiapkan ruangan, dan khususnya kesiapan teman-teman. Saya kembalikan kepada lebih dahulu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Kalau bisa peserta untuk kelompok 1 buat grup, masukkan Pak Wahab biar komunikasi di grup WA melalui WA. Ya, bagus. Ini bagus cara. Iya. Saya sependapat ya. Iya, ketua kelompoknya boleh buatkan grup, masukkan Pak Wahab biar konsultasinya melalui grup. Ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita coaching pada sore hari ini sampai di sini. Kita peserta besok evaluasi akademik ya, pagi. Bapak Ibu tidak sesuai jadwal di Bu? Ya. Tidak sesuai jadwal di Kolabjar di Bu? Evaluasinya? Di jadwalnya besok evaluasi akademik. Itu asinkronus, nanti PIC-nya yang handle itu. Oh, yang di Kolabjar itu tanggal 9. Baik, kita akhiri. Sebelum berakhir ini yang memimpin doa tadi Pak Muslimin boleh pimpin doa sambil ya dengan laporan ke Pak Wahab. Untuk peserta duduk siap, gerak. Angkatan 90 golongan 3 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan diterima, terima kasih, istirahat. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami dari PSI dan dari evaluator Kabupaten Morowali mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahab. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, saya izin saya live. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, silakan live. Pak Elimudin, terima kasih. Bunda. Tapi nanti tanggal 7 lagi Bunda ya? Iya, hari Kamis pagi kita, iya Pak Arhan kayaknya masuk. Bu Endang, izin Bu bertanya. Iya. Besok Ibu ujian evaluasinya jam berapa Bu? Tunggu, saya mana jadwalku tadi? Kayaknya jam 8. Di Kolabjar tidak ada. Di Kolabjar Ibu
Kalau di Kolabjar kami itu Bu tanggal 9 baru ujian evaluasi. Ujian evaluasi akademik. Iya Bu, tanggal 9 kalau di Kolabjar ini Bu, saya lihat hari ke-21. Bukan besok ya? Besok di jadwal Jawa. ini besok ya. Iya. Ya, kalau di jadwal besok. Nanti mau tanya Ibu Emi dulu. Nanti disampaikan di grup sebentar. Saya Oke, Bu. konsultasi sama Ibu Emi dulu. Iya. Baik. Iya Bu. Makasih Pak Elimudin. Terima kasih Bu.